Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seputar Wayak Kanan, saat ini kita sedang bersama Mas Edi. Mas Edi ini adalah salah satu penggemar atau penghobi untuk bonsai kelapa. Nah, Mas Edi, sejak kapan sih cinta terhadap bonsai kelapa ini? Kalau awal mulanya saya hobi dan senang benar sama bonsai kelapa, kalau pertama sih buat bonsai kelapa masih bongsor-bongsor segini. Nah, lama-lama saya di Facebook itu ada satu grup yang memang satu grup untuk bonsai kelapa khusus yang nggak ada lainnya gitu. Nah, di situ saya lihat kok ada bonsai kelapa yang biasanya bonsai kelapa tumbuh kan tinggi betul. Nah, ini kok bisa jadi kecil. Itu batang kelapa mungkin ya. Nah, iya, bonsai kelapa. Nah, makanya dari situ kok. Nah, dari situ saya tambah senang betul sama bonsai kelapa. Karena keunikannya tadi, istimewanya di situ. Bonsai kelapanya tinggi bisa jadi kecil segitu kan. Nah, dari situlah, dari grup itu saya coba terus belajarnya. Banyak yang mati, banyak berkarung-karung sembolang, banyak yang mati, tapi lama-lama ya namanya proses itu lama-lama jadi seperti inilah. Nah, ini contoh bonsai kelapa yang ini bukan sebentar ya, ini sekitar 2-3 tahunan ini baru segini. Bisa jadi seperti ini. Kalau orang awam ya ngelihatnya paling baru kemarin ditanam terus jadi gitu. Nah, ini sebenarnya udah 2,5 tahun lebih ini seperti ini. Seperti ini ya. Iya. Nah, bonsai kelapa ini sebenarnya kalau dia tumbuh itu bisa tumbuh buah kelapanya atau tidak sih? Kalau tumbuh buah kelapa dia ada prosesnya. Nah, prosesnya itu kita dengan pola pembesaran pot. Pot itu sekitar diameter 50, tinggi sekitar 30-an. Nah, itu bisa jadi dia akan berbuah. Namun kalau dia potnya cepet seperti ini dia hanya bisa menjadi bonsai kelapa kerdil. Mau membuat bonsai kelapa, cari bahan yang memang benar-benar sudah tua. Memang ada kan yang dia tua tapi keriput, agak layu. Nah, itu berbuahnya, tumbuh tunasnya itu agak lama dibanding dengan yang tua, benar-benar tua. Kalau tua normal dia itu bisa jadi 2 bulan sudah tumbuh. Seperti ini. Nah, ini proses sampai tinggi seperti ini, 2 ruas jari ini memakan 3 bulan sampai nongol seperti ini. Cuma berapa senti itu ya? Ya, ini udah pasti tua benar kalau ini. Kadang kan ada yang kita bolang dari atas kan masih kulitnya itu masih basah itu kan. Memang tua, tapi dia lama tumbuhnya karena dia belum kering. Enak kita nyari yang udah kering kulitnya, nah pasti tumbuh. Nah, jenis kelapa apa sih yang paling mudah untuk dibonsai? Apakah sama atau ada kriteria yang lain? Kalau saya pribadi malah saya seneng kelapa itu kelapa sayur. Kelapa sayur. Ya, selain kita dapetnya enak, mudah dibandingkan kelapa ini gading kuning, gading oranye. Kan gading itu ada 3, gading kuning, oranye sama puyuh. Nah, itu jarang orang yang menanam itu. Ada tapi kan jarang. Tapi kalau kelapa sayur kita mentok nggak punya bahan, kita susah nyari di pohon, kita nyari di kebun tetangga lah ya. Kebun tetangga kadang nggak ada juga kan, kita nyari di pasar ada. Di pasar ada. Nah, di pasar itu pasti jual. Tapi kalau di pasar kita pasti beli kan ya? Ya, kalau di kebun orang kan belum cuma beli mungut. Nah, ini istimewanya bonsai kelapa dibanding bonsai kambium. Memang sama sih, bonsai kambium dan bonsai kelapa itu sama. Bonsai kambium itu bonsai seperti bonsai apa? Kayu. Oh, kayu. Nah, itu pun kalau kita mencari yang bagus kan susah. Nah, kalau kelapa kan di mana-mana ada gitu. Itu enaknya di bonsai kelapa. Tapi ya kembali ke hobi. Kembali ke hobi. Kita nggak bisa, ini harus ini nggak bisa. Tergantung hobi. Mas ini sudah berapa lama sih bergelut dengan bonsai ini? Saya banyak nih, ada beberapa bonsai yang sudah jadi. Sekitar bulan 12 2017 tanggal 10. Masih ingat ya tanggalnya ya? Iya, masih. Kayak hari ulang tahun pernikahan aja nih. Makanya malah nggak inget. Malah nggak inget ya? Masih, iya ya. Masih ingat ya? Ulang tahun istrinya nggak tahu. Iya, ulang tahun istrinya belum tahu nih kayaknya. Bonsai dia tahu malahan. Nah, itulah hobi. Apa sih? Hobi. Gak dengar kayaknya dari masa. Aman. Nah, itu sekitar segitu. Jadi 2017 sekarang udah 2022.
Kita di Waikanan ini sudah ada komunitas atau belum? Komunitas di Waikanan sudah ada, bahkan kemarin sudah mendapatkan rekor muri. Kemarin di Waikanan. Rekor muri ya? Ya. Nasional berarti ini. Muri, nasional. Rekor muri kategori apa tuh? Kategori bonsai kelapa terbanyak. Terbanyak apa? Dalam satu pameran atau dalam satu pameran ya? Satu pameran. Ada berapa ribu atau berapa ratus yang dipamerkan pada saat itu? Sekitar 2000-an. 2000-an ya. Itu dari seluruh Kabupaten Waikanan atau kita mengundang dari luar juga untuk Dari pameran tersebut? Kabupaten Waikanan. Untuk khusus Kabupaten Waikanan. Khusus. Itu khusus rekor muri untuk Waikanan gitu. Berarti banyak dong ini ya, peminatnya atau pemilik bonsai kalau sampai tembus 2000-an. Banyak ya. Itu dari mana aja biasanya? Kalau pembonsai kelapa itu sekitar Waikanan tuh sebenarnya banyak bener. Banyak ya? Iya banyak. Saya sendiri dulu ya setiap orang dulu kan diwajibkan, setiap member di Waikanan itu diwajibkan membawa sekitar 30 pot. 30 pot ya untuk satu Sedangkan peserta ya? satu grup itu ada 200 orang lebih kalau nggak salah dalam grup tersebut ya. Satu orangnya. Jadi ya cukup lah untuk mendapatkan rekor muri tadi, tembus ke situ. Nah, sudah pernahkah Mas Edi ini ikut pameran atau pentas untuk skala daerah atau nasional? Paling di Lampung aja, di Bandar Lampung saya pernah ke sana. Itu pun bukan kontes ya, cuman kita di sana ada saling ketemu persaudaraan sambil membawa bonsai kelapa satu atau dua, kita ke sana ngopi bareng dan kita jemur kelapa bareng di sana. Tapi bukan ngeteh bareng ya? Ya, bukan ngeteh bareng ya? Kalau ngeteh ya saya sendiri di sana. Ya? Nggak ngopi berarti ya? Pantesan ini disediain teh nih. Iya juga ya. Ada kan ngopi bareng bukan ngeteh bareng. Makanya kalau di grup itu ayo kopdar, saya bingung. Bingung ya? Saya ngeteh nggak ngopi. Nggak ngopi. Nah itulah di situ nanti di trotoar apa di mana mungkin ada tempatnya di sana udah khusus. Jadi kita jereng bareng kelapa, kalau ada yang beli ya silakan ditawar gitu. Berarti ketika kita ikut pameran tersebut bonsai kelapa kita itu mendapat sebuah nilai ekonomi atau dari harga sekian bisa naik gitu harganya kalau kita ikut pameran. Iya, pasti langsung naik. Apalagi kalau dulu belum ada sih kontes bonsai kelapa, itu belum ada. Kalau sekarang baru-baru ini udah banyak yang mulai membuat kontes itu. Contohnya kemarin di Jambi, udah ada benderanya juga, sama seperti bonsai kambium. Nah itulah jadi tambah senang saya kan. Berarti pembonsai ini sekarang udah banyak bonsai kelapa ini dikasih bendera-bendera. Ya otomatis kan sama kayak bonsai kambium. Kalau benderanya merah, pasti harganya udah mahal itu gitu. Udah berprestasi kan dia. Udah pernah nggak bonsai kita yang sudah mendapatkan bendera atau ini? Belum ya? Kalau di daerah Waikanan belum ada karena belum ada kontesnya dan belum pernah ngikut ke sana. Tapi kalau yang di event-event lain? Event-event lain udah ada. Udah pernah ya? Di daerah lain udah ada. Seperti di daerah mana? Yang dapat piagam ada. Dapat piagam? Ya piagam itu kan dia grup Jogja. Di Jogja. Bonsai kelapa Jogja itu membuat perkumpulan bonsai kelapa, terus dibuat dia paling bagus siapa, nanti komen terbanyak. Oh dia online ya ini iya. Ya. Kita upload foto diupload aja yang nanti siapa yang komen terbanyak, like terbanyak, ya itu yang jadi juara. Dia jadi piagam dapat piagam. Dapat duit juga nggak itu? Kalau duit nggak tahu saya. Nggak tahu. Belum pernah dibisikin. Ada nggak barang itu sekarang ya yang pernah ikut kontes itu? Kalau punya saya belum ada. Belum. Lah tadi yang dibicarakan tadi jangan punya tetangga ya. Iya, dia punya orang Jogja tadi. Punya orang Jogja ya. Lampung, kalau punya saya belum ada. Masih standar semua ini. Tapi yang penting kita cinta ya terhadap hobi ya. Hobi ini sebenarnya mahal nggak sih Mas Edi? Hobi bonsai ini? Hobi ini sebenarnya nggak mahal. Nggak mahal ya? Iya. Yang penting kita merawatnya dengan penuh cinta ya. Dan kasih sayang ya. Kasih sayang sama istri sendiri kan. Jangan-jangan istrinya nih nanti cemburu nih. Iya, kadang pernah dulu pertama-tama saya buat itu. Nyayat ini kelapa ini nggak kerasa sampai jam 1 jam 2 malam.
Istri itu udah pang batu-batu Batu-batu itu kode apa itu? Kode alam itu. Sampai lupa sama istri ya, istri aslinya. Saya seterus saking enaknya itu tadi. Jadi itulah enaknya punya proses itu punya kenikmatan sendiri lah ya untuk jadi nggak bisa membentuknya. itu setiap orang itu lain-lain ceritanya di setiap bonsai kelapa itu. Setiap prosesnya gitu. Yang pasti ayo coba dulu lah, coba membuat bonsai kelapa. Pasti. Boleh lah, nanti kita bawa beberapa yang sudah jadi sih. Ini Tekor di bandar nih kayaknya. Nih masalah nilai harga. Bonsai kelapa ini dari nilai berapa hingga berapa harga yang tertinggi atau termahal yang pernah Mas Edi dengar? kalau bonsai kelapa itu tergantung orang dan kita juga yang pinter-pinter ngolah. Kalau orang bilang bonsai kelapa itu nilainya dari umur, sebenarnya enggak juga. Bukan dari umur ya? Tergantung kita proses. Kita umur 3-4 bulan itu bisa bagus. Kita buat nunggit kan? Nunggit. Bukan kayak Indo lah ya. Nah seperti ini kan. Contohnya kalau ini kan biasa standar. Ini nunggit gak nih? Nah kalau gini kan nunggit. Nanti ini nunggit, kesini dia. Nah kesini. Naik ke atas ya. Nah itu umur 4-5 bulan itu udah cantik. Jadi itu tergantung kita. Berapa mas? Sekian dibayar. Ya udah. Dibayar, ya. Padahal umur masih muda. Kadang yang tahunan kayak gini. Tapi kayaknya yang muda itu memang yang mahal sih. Iya, kadang tahunan seperti ini kan. Ini kan nggak seberapa istimewa kan. Nah, jadi orang malah nggak ngelirik. Malah ngelirik yang masih muda tadi. Tergantung kita prosesnya gimana biar dia cantik. Mungkin yang saya tangkap tuh orang lebih suka proses terbentuknya. Iya, bentuknya, uniknya. Proses tersebut yang pengen diikuti. Ya, tapi kalau bonsai yang seperti ini yang dia sudah berbentuk kelapa ya. Biasanya kalau saya ngasih nilai harga itu tergantung daun. Itu juga daun kalau udah pecah ya. Daun pecah terus daun itu kurang lebih 1 telapak tangan seperti ini. Kalau dia lebih kecil dari telapak tangan ini, itu 1 daunnya itu harganya 500-an. 500.000 1 daun. Aglo itu kan ya. Ketika dia ada 5-6 daun itu tinggal dikalikan ya? Iya, dikalikan aja. Jadi kalau dikali 10 berarti 500 kali 10 5 juta dong. Nah, itu mahal juga ya. Bisa nego. Bisa ditawar ya. Kenapa harus dilihat dari daunnya tuh? Apanya yang unik? Ya itu kalau dia udah pecah daun, kalau diukur sama telapak tangan dia kurang dari telapak tangan, artinya dia kan umur sudah tua, gitu. Kalau dia lebih tua, kalau dia masih lebar ini dia masih muda. Gitu. Memecahkan daun seperti ini juga kan dia umurnya nggak bentar. Tapi bukan memecahkan yang lain ya? Iya, memecahkan apa? Piring sebelah. Nah seperti ini sama ini, coba tua yang mana? Wow, ini keren, ini bisa dibawa pulang ini Pak Haji. Ini kan, ini umur masih muda ini kayaknya, 1 tahun ya. 1 tahun ini udah tua. Berhubung ini kelapa sayur, makanya dia nggak pecah-pecah. Ini kelapa gading oren, makanya dia cepat pecah. Kelapa sayurnya kelapa yang gede itu ya? Kelapa gede. Oh, yang ini kecil kelapa gading ya? Ini saya potong batoknya, makanya dia kecil. Nah ini kan cuma dibuat seni-seni, akarnya melintir seperti ini, makanya dia bisa mahal dibanding yang ini. Oh malah mahal yang ini ya? Iya, ini muda. Contoh tadi kan kita bikin muda, umur muda, tapi kita olah gimana caranya orang itu menarik. Nah seperti itu kan akarnya kita angkatnya harus ini ya? Iya masih muda tapi dia mahal gitu, dibandingkan dengan yang ini. Nah kalau yang ini kan udah tua. Kalau yang ini kisaran berapa harganya? Kalau ini sekitar 700-an. 700-an ya. Umur? Ini umur kurang lebih 2-3 tahunan. 3 tahunan. 2,5 tahun nggak salah. Yang pasti pertama itu ya kita harus menimbulkan hobi dulu. Gitu. Hobi dulu di bonsai kelapa. Setelah itu kita coba buat, jangan sampai takut gagal gitu. Ya semua itu ya orang mencoba bonsai itu ya apapun bonsainya tetap ada kegagalan, enggak langsung kita berhasil enggak. Tingkat kegagalan sendiri nih, misal dari 100 bibit kelapa itu tingkat kegagalannya ada berapa persen ya?
Kalau untuk jadi. pemula biasanya membuat bonsai kelapa sampai jadi itu ya banyak lah, berkarung-karung kadang. Masalahnya kan kita salahnya ya itu kita tembus ke pelepah paling muda ini, kita kena cucuk gitu ya, itu bisa mati. Nah itu kegagalannya di situ. Di situ nanti kita masih nyoba lagi, oh gagalnya di mana? Oh ternyata kita penyayatannya kemarin kedalaman, terus terlalu mentok juga kan kadang kena angin dia bisa patah gitu. Nanti kalau udah patah sampai sini dia bisa mati. Nah dari situ biasanya pemula yang kurang jeli. Yang pasti untuk pemula kalau mau membonsai kelapa itu tadi hobi dulu. Terus kalau bisa sekarang kan banyak grup-grup yang udah banyak, di mana-mana grup apa aja ada di bonsai kelapa. Atau dari media sosial seperti YouTube itu kan banyak yang di YouTube ada sekarang, paling mudah dibanding saya dulu. YouTube-nya belum ada. Oh, dulu belum ada ya malah belajar ada, bonsai YouTube ya. Jadi sahabat seputar Wayak Kanan, jika ingin belajar dengan Mas Edi itu ada di channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya apa Mas? Untuk belajar bonsai? YouTube saya di Edi Los. Los Cuman mana? Edi Los gitu aja. Udah. Oh, Edi Los saja. Ya. Bukan Edi Las. Edi Los itu tukang las. Kalau Edi Los tukang membonsai kelapa dan pembuatan pot di situ. Oke, sahabat seputar Wayak Kanan, perlu kita ketahui bahwa tumbuhan pohon kelapa ini banyak manfaatnya. Seperti daunnya itu bisa jadi lidi, umbutnya bisa jadi makanan, batok kelapanya bisa jadi bahan untuk arang, dan kelapanya sendiri dapat untuk bumbu-bumbu sayur, dan banyak ada, bahkan akarnya pun bisa jadi obat.